Pak Kiai, tausiahnya sungguh bermakna dan menginspirasi kami semua, sangat bermanfaat. Matur nuwun. Amin. Bapak Gubernur dan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah jamaah yang bergabung saat ini telah mencapai 1.363 jamaah dan ditambah dengan jamaah yang nonton bareng kajian ini di Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia, sehingga jumlahnya semakin banyak. Baiklah hadirin, selanjutnya mohon izin Bapak Gubernur, kami akan melakukan pendalaman kajian dengan tanya jawab. Untuk itu, kami mengundang penanya yang akan bertanya secara live, dimulai dari penanya pertama, Bapak Ardianus dari DSSK, kemudian dilanjutkan penanya kedua, Ibu Eka Vitaloka dari KPWDI Jakarta. Kepada Bapak Ardianus, kami silakan. Monggo, Bapak. Terima kasih Ustadz Ahmad. Yang saya hormati Ayahanda Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, Ibu DGS, Ibu Destri Damayanti, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur, Bapak Ibu Asisten Gubernur, Bapak Ibu pimpinan Satker, dan seluruh jamaah kajian zuhur di seluruh dunia, serta yang kami muliakan Ustadz Muhammad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ardinus dari Departemen Surveillance Sistem Keuangan. Saya memiliki dua pertanyaan, Ustadz. Yang pertama itu adalah salah satu dorongan yang diberikan oleh Allah itu kan ketika di bulan Ramadan itu adalah pahala yang berlipat ganda. Sehingga itulah memacu kita untuk lebih dermawan ketimbang di bulan-bulan lainnya. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana menjaga konsistensi kita supaya pasca Ramadan itu kita tetap semakin dermawan gitu. Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, ada nggak ukuran yang bisa ukuran sederhana yang dapat kita gunakan untuk menyimpulkan bahwa ataupun untuk menilai kita bahwa kita itu sudah termasuk dermawan, ataukah masih belum cukup untuk dikatakan kita sebagai dermawan gitu, Ustadz. Demikian saja, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ardianus. Selanjutnya kepada penanya kedua, Ibu Eka Vitaloka dari KPP DKI Jakarta. Monggo, Ibu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur, pimpinan Satker, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan juga Bapak Dr. Kiai Haji Pak Muhammad Hidayat. Izinkanlah kami mengaturkan pertanyaan sebagai berikut, Pak. Selama bulan Ramadan, kita harus membagi waktu yang baik agar kita dapat beribadah dengan khusyuk dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan hasil yang terbaik. Nah, dalam suasana bulan suci dan juga masih dalam kondisi pandemi COVID, Pak, bagaimana kiat Bapak agar kita dapat meraih pahala secara optimal dan menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala ibadah Ramadan di tengah tuntutan profesionalitas kerja. Demikian pertanyaan kami, Pak. Terima kasih Pak Kiai atas tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kepada Pak Kiai, monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih atas responnya Pak Ardinus dan Ibu Ika Vitaloka. Saya akan mencoba untuk merespon kembali. Yang pertama, bagaimana ikhtiar yang harus kita lakukan agar kebaikan kita, amal-amal kita, ibadah kita, tapi khususnya adalah kedermawanan kita di bulan Ramadan ini, dapat kita pelihara pasca Syawal nanti, atau pasca Ramadan nanti. Ada sebuah kisah di dalam Al-Quran yang terkait dengan seorang wanita sepuh yang bernama Ji'ronah. Dan wanita ini digambarkan di dalam Al-Quran setiap hari yang ia lakukan adalah memintal benang untuk membuat pintalan-pintalan ya, yang nanti bentuknya bisa pakaian, kerudung, dan lain-lain. Tapi umumnya setelah beliau hampir menyelesaikan pintalan itu, benang itu ditariknya kembali, diuraikannya kembali menjadi bercerai-berai. Min ba'di quwwatin ankasa.
Ini ayat sebetulnya memberikan kritik kepada kita yang hanya concern melakukan berbagai ibadah secara sangat sempurna di bulan Ramadan. Tapi setelah itu kita kembali kepada budaya yang kurang baik seperti bulan-bulan sebelumnya. Maka kajian tafsir tentang ayat ini memberikan beberapa advice kepada kita untuk kita bisa mempertahankan amal-amal kebaikan itu. Yang kita perlukan adalah yang pertama, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena tauhid inilah yang sebetulnya menjadi pokok, menjadi akar dari ibadah-ibadah, amal-amal kebaikan yang merupakan cabang-cabangnya. Di antara inti dari tauhid itu adalah kita sadari bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan itu tidak mengenal waktu. Dan Allah senantiasa melihat, mengawasi, dan juga sekaligus memberi apresiasi. Ini yang pertama. Yang kedua, konsistensi itu harus juga diimbangi dengan banyak mentadaburi Al-Quran. Para ulama mufassirin menjelaskan kepada kita bahwa kalau Anda ingin selalu mendapat bimbingan Allah, mendapat petunjuk Allah, melakukan hal-hal yang baik, amal-amal yang utama, maka teruslah dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang juga penting, karena kedermawanan ini terkait dengan harta yang kita miliki, adalah kita bekerja dengan target kinerja yang paling optimal. Apapun yang kita kerjakan, termasuk ikhtiar dan mungkin juga ada usaha-usaha lain yang boleh kita lakukan. Karena dengan lebih itu kita akan bisa berbagi kepada pihak lain. Dan dengan lebih itu kita bisa menunaikan syariat-syariat harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ukuran kedermawanan itu diukur dari mana? Tadi contoh-contoh bagaimana sikap kedermawanan keluarga Nabi, para sahabat, para ulama, itu terkait dengan ibadah-ibadah finansial yang bersifat non-wajib. Jadi ada kewajiban terhadap harta kita, yaitu zakat, zakat mal dan zakat fitri. Kalau ini sifatnya kewajiban. Sesungguhnya ini bukanlah derma, tapi ini kewajiban yang memang disyariatkan Allah. Ada syariat berikutnya yang tadi juga saya sebutkan beberapa kali. Kita berwakaf, kita berinfak, kita bersedekah rutin, kita mensubsidi orang-orang miskin, kita memelihara anak-anak yatim, kita menyantuni santri-santri yang duafa. Maka inilah sebetulnya kunci-kunci kedermawanan. Ditambah lagi dengan spontanitas kita yang peduli terhadap permohonan, permintaan dari pihak lain. Case-case yang pernah terjadi dalam sejarah Nabi, tidak sedikit Nabi tiba-tiba membuka mantelnya, memberikan kepada seorang yang memintanya. Tidak sedikit ulama-ulama yang soleh pada masa salafi terdahulu, yang mereka tengah akan memakan sesuatu yang sebetulnya mereka lapar, mereka langsung berikan kepada fakir miskin. Kalau kita bisa sampai ke titik itu, maka sungguh kita sudah termasuk orang-orang yang sangat dermawan. Kemudian Ibu Ika Vitaloka dalam kondisi pandemi sekarang ini, memang kemudian kita dibatasi untuk melakukan ibadah-ibadah secara jasmania, secara berkerumun, secara berjamaah. Fahamilah bahwa aspek-aspek ibadah dalam Islam itu pada hakikatnya, apalagi bagi seorang wanita, itu dominan diatur secara sahsiah, secara pribadi. Jadi sebuah hadis Nabi misalnya menyatakan bahwa afdolnya ibadah seorang wanita adalah di rumahnya. Ini menandakan bahwa dalam kondisi pandemi sekarang ini kita masih bisa tetap menunaikan ibadah-ibadah baik yang fardu, yang sunnah muakkadah atau amalia-amalia sosial, itu tanpa harus kita keluar rumah, tanpa harus kita misalnya ke masjid dan lain-lain. Dan ibadah-ibadah itu kalau kita bicara tentang sholat memang utamanya berjamaah. Tapi
Bagi seorang wanita yang tidak bisa berjamaah ke masjid, apalagi mungkin di masjid pun dibatasi, maka ia bisa berjamaah di rumah dengan putra-putranya, dengan suaminya. Tarawih pun demikian, ya. Dan berzikir, berdoa dan lain-lain itu adalah amalan-amalan yang memang bersifat sangat pribadi. Tilawatil Quran, tadarus, ya, qiyamul lail, kita tahajud, itu sebetulnya sangat tepat, sangat kondusif ketika kita lakukan di masa pandemi ini. Di mana perasaan kita tengah sangat khawatir dengan semua kondisi itu, kita tengah sangat memohon pertolongan dan keselamatan Allah. Sehingga kita akan lebih khudu dalam beribadah itu. Ya. Kemudian kita bisa bersahur, ya, yang selama ini mungkin ada tradisi sahur on the road dan lain sebagainya, tapi sahur bersama keluarga dengan kondisi yang khusyuk dan tenang, berdoa bersama, ya, sebelum dan setelah sahur, ini hal-hal yang sesungguhnya sangat baik. Dengan kata lain, saya ingin katakan, insya Allah di masa pandemi ini, amal-amal seluruh ya ibadah-ibadah Ramadan bisa kita tunaikan dan tidak mengurangi insya Allah nilainya ketika itu kita lakukan, ya, misalnya harus di rumah masing-masing, ya, karena ada hal-hal yang memang dalam pandangan agama ad-dararu yuzalu, sesuatu yang membahayakan itu memang harus dihindari. Saya contohkan saja satu hal ketika orang bertanya, mengapa kita sholat harus, ya, jarak softnya itu, ya, dibuat tidak sebagaimana soft pada saat normal. Ya, salah satu yang sebetulnya sangat sederhana dalam fikih itu dikatakan bahwa rapatnya soft dalam sholat berjamaah mendapat pendapat Imam Syafi'i adalah sunnah. Dan menghindari terinfeksinya kita dari wabah penyakit itu wajib. Maka tentunya kita mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Namun demikian, ketika ada kesempatan kita menunaikan ibadah itu secara berjamaah, ya, dengan protokol kesehatan yang kita jaga, itu juga hal yang sangat baik untuk kita pilih. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, karena waktu kita sudah melewati yang diberikan batasan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya dan jawaban atas pertanyaan yang sangat bermakna dan bermanfaat bagi kami semua. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, untuk menyempurnakan kajian zuhur siang ini, mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan untuk menyampaikan pesan-pesan dan harapan kepada jamaah BRI LICI siang hari ini. Untuk langsung itu, kepada Bapak Gubernur kami silakan. Langsung doa aja, Nanda. Oh, baik. Baik, terima kasih. Kepada Pak Kiai, mohon berkenan untuk memimpin doa. Monggo Pak Kiai. Mohon izin, Al-Mukarram Ayahanda Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.